Waktu kita bawa mobil jalan 100, 110 sampai 130 pun kalau dia keluar langsung ditabrak aja. Halo gen, saya Widodo. You're watching Making Car with Rock. Yes, I know. Rangga. Tapi episode ini kita bahas dulu closing road trip around Australia. Kita akhirnya jalan 12.400 km dan ibu survive or not. We'll see in this video. So sit back, relax, enjoy this video. Let's go fishing first. Nah, iya. Keep on going. Oh, dapat. Whee! Why you always get the lucky one? That's your one. Come on. Woo! Nice. Nice. Wih, nice. Oh. Hey, oh, big John, this one's bigger. Here we go, Sophia. Oh, Sophie with a comeback. Yeah. Come on, baby. Undersize atau enggak ini ya? Bit small ya. Got it. Yeah. Hold it, hold it. Pop, kid. I'm in the bed. Mini one. See you. No. Why? My one was the biggest one. Yeah. Put it down. Got one. Woo! Coral trout. One of them. Have to keep it back. Why? It's too small. No. Ah. The kid. Dapat tapi too small. Okay, see you, coral trout. I was like, no. That's a heavy box. Yeah. Sit down, Sophie. Cara naikin kapalnya balik. Thank you, Mas Dewa, Mas Anil, for taking us out fishing. That was good. We had good fun.
ikannya banyak. Tapi banyak yang undersize. Kalau di sini undersize harus dikembalikan. Nggak boleh diambil. Leon. Malam ini kita diundang sama Mas Dewa bakar ikan yang tadi dapat. Ini hasil pancingannya. Iyo. Si adik ini tuh, udah tuh hasil pancingannya. Mantap, mantap. Wah, sate lilit juga dari kayak seperti di Bali. Akhirnya selama 1 bulan belum ketemu sambal yang sedap. Ini dapat sambal matah malam ini. Cool. Maaf kawan, sedikit. Ibu, ayo bu. Ya, ya. Ibu mau diambilin? Enggak. Time to say see you later, bro. Kita stay di Mangrove Hotel. Kamarnya cukup oke. Harganya ya fantastis karena ini musim liburan. Kamarnya seperti ini. Cukup comfortable, hawanya sejuk. We had good fun 2 malam di Broome. Time to go to Cygnet Bay. Let's go. Kita baru isi solar full. Ini sampai di Broome mau ke Cygnet Bay sudah tempuh 9.009 km. Di Broome kangen makanan Indonesia, harus ke TMK, The Kitchen Balinese Fusion. Ini punya Mas Dewa yang kemarin ngajak mancing. Wah, makanannya menggiurkan. Setelah 1 bulan di Australia, lihat makanan seperti ini. Okay, can I get where? Oh, is that it there? Mas Anil ada di sini in the kitchen. Oh ya Mas. Back to work. Iya. Kemarin terpaksa nutup restoran ini karena mancing sama kita. So, anyway, kita pesen bekal untuk bawa arah ke Cygnet Bay karena di sana nggak ada apa-apa. Oke, over and out. Oke, kita sudah mau berangkat ke Cygnet Bay tapi mobilnya motornya minta ampun, jadi saya cuci dulu. Tapi ya cuci untuk ngilangin debu-debunya. Kalau di sini nggak ada. Ini cuci sendiri. Ini masukin koin. $1 ini cuma dapat berapa menit doang. Nggak mau ya. Nah, ayo. Ya wes, kita ke splatter wax. Splatter wax.
Eyre Peninsula arah ke Signet Bay. Ya, kiri kanan sudah nggak ada pegunungan. Typical kalau dari Perth North atau South. Ya seperti ini, nothing much to see. Cuman kiri kanan banyak turn off, mungkin ke pantai ini itu. Hanya 200-an kilo dari Broome, 222 kilo. Jadi setelah bawa 1000 kilo nggak terasa loh 200 kilo. Kita rencana 3 malam ya di Signet Bay. Sudah ada beberapa tour yang saya organize dari minggu lalu. Lihat Island Safari dari pulau ke pulau karena situ banyak pulau. Terus ada tour Signet Bay Pearl Farm. Jadi di situ ada farm untuk mutiara. Dan mungkin yang belum tahu, dulu saya sempat sekolah aquaculture juga, jadi sedikit-sedikit tahu tentang mutiara dan melihara ikan dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah masuk Signet Bay Road. Harus off-road untuk mencapai hotel kita. Ini mulai debu lagi ya. Tadi tiwas nyuci mobil ya. 3 km jalan dirt road. Hotel ini sudah di warning nggak boleh pakai mobil two wheel drive. Ya boleh, tapi tipe kamarnya beda. Kalau yang ini tipe kamarnya khusus perlu four wheel drive. Dan sudah ditulis di email kalau sampai nekat dan mobilnya stuck, untuk recovery perlu bayar $1.500. Hotel apa kayak gitu. Let's have a look. Parkir. Kita check in dulu. Mana ini receptionnya? Ya ini memang farm, tapi untuk income tambahan dijadiin akomodasi. Cukup pinter juga. Ini receptionnya. Kita sudah sampai. Sekarang kita mau tour lihat farmnya mutiara. Kita naik kapal yang cukup unik. Saya belum pernah lihat kapal seperti ini. Tuh, kapal ada rodanya. Kapalnya bisa off-road. Ini keren. Kalau Prorok bikin kapal, ya jadinya seperti ini. Kita pindah kapal yang lebih besar. Bannya bisa naik. Keren. Kita mau pearl harvesting.
panen mutiara tour. Australian South Sea pearl shell. So that oyster, it's about 25, that one. We farm them to about 6 or 7, but that one's 25, that's how much they get in the wild. But we won't go to that age because I'll tell you why when we go down to the farm. So here we're in Bagaran. This is Badi Jawi country, so those are the indigenous people of this area, and they were really the first pearlers. Liquid crystal, believe it or not, because remember when the oyster senses something inside, it creates, that's like all liquid crystal. Is that one? Not anymore. Yeah. It was. I mean, they have a very basic nervous system, actually decentralized nervous system. Yeah, they have heaps of parasites that try and get in. It's kind of gross. Everything we do here is pretty pure, so the way the pearls come is the way they come. So whatever this is, this was probably, okay, this is interesting. I'll pass it around, honey, if you guys want to take a photo. So that round one, it's either a baroque or it's two pearls that got squished together. So we've got our nice round one. And so if it's a baroque, it means the pearl sac actually broke in a little part, and then part of that that liquid nacre was able to pour out of that amniotic sac where it's nice and round. Or if it's a cultured pearl, do it later. And basically the shell's a big part of how we keep the lights on here. That's a really beautiful shell actually. So shell is also high and low grade. So highest grade, the nicest grade, big, flat, rainbow. I'll give it to Bruce Wigan and he'll make it into Ridgie. So he gets first pick of the shell. Other high grade shell after that will get made into jewelry, watch faces. In guitars you have shell inlay, things like that, but it's actually high demand for it. And then low grade shell, you actually get made into a powder, like a pearl powder. Sekarang kita mau island tour second day di sini. Kapalnya berjalan. Kapal kok bisa jalan? Nah, soalnya ada bannya seperti ini. Kalau sudah jauh-jauh ke Dampier Peninsula, ke Cygnet Bay, ada 3 tempat yang wajib lihat. Yang nomor 1 on the bucket list itu Horizontal Falls. Nah, Horizontal Falls ini dari Cygnet Bay agak jauh. Bisa naik pesawat, bisa naik helikopter, atau paling enak itu pakai cruise. Ada namanya Kimberley Cruises. Nah, sayangnya waktu itu karena school holiday sudah booked out jauh di depan, jadi kita tidak sempat. Jadi kita one day harus balik lihat Horizontal Falls. Nah, kalau mau lihat Horizontal Falls juga bisa dari Broome, tidak wajib ke Cygnet Bay. Area sini itu swellnya itu 12 meter. Apa itu artinya? Jadi pasang surut airnya itu horizontally 12 meter 2 kali dalam 24 jam. Jadi air laut di area sini itu sangat-sangat bahaya kalau nggak pengalaman. Kita naik boat yang mesinnya 3 V6 750 HP total, itu pun masih terasa berat di air-air yang ada di video ini. Jadi number 2 on the bucket list itu lihat waterfall yang di reef. Nah, di video-video ini kelihatan airnya itu waktu keluar dia bikin waterfall di tengah-tengah laut. Dan yang ketiga itu lihat whirlpool. Jadi airnya yang mau keluar, yang masuk ini jadi cukup violent, cukup spektakuler. Ada area yang sama sekali atasnya seperti kaca, smooth, dan juga ada area yang benar-benar dan sebelahnya yang seperti air di dalam mesin cuci. Amazing, amazing place.
barusan beli buah di community shop di situ. Ini Indomaretnya sini. Dan tadi saya tanya sama orang, ada apa lagi yang bisa dilihat di sini? Jawabannya nggak ada. Jadi hanya gereja ini. Itu gerejanya. Ayo kita masuk lihat. Di area sini itu banyak missionary zaman dulu. Sampai di pulau-pulau terpencil pun ada yang bikin gereja. Nah, ini Sacred Heart Church Beagle Bay, dan belakangnya ada sekolahnya juga. Tahun berapa ini? Lumayan lama, tahun 18-an. Nah, kemarin kita kan di Broome sini, masuk ke Cape Levick Road. Kita sekarang di Beagle Bay. Kalau kita akan stay-nya di Signet Bay sini. Besok kita dari Signet Bay langsung sini, hampir sampai Broome, ya sampai Broome sih. Tapi kita nggak masuk Broome, tapi out ke sini. Oh, udah 100 tahun lebih ini. 1918. Kecil tapi cantik. Semua dari kerang mutiara. Seharusnya pantainya dekat-dekat sini. Wow. Ketipu sampai sini, nyamuknya gila. Untuk mbak obat nyamuk, gak ada airnya. What happened? Pantainya, surutnya kayaknya nggak hari ini udah lama nggak ada pantainya. Oh well, 140 kilo. Ya udah, kita lagi balik arah. Udah, nothing else to see. Hari ketiga di sini. Sekarang kita mau check out arah ke Coral Bay. Tapi karena jaraknya jauh sekali, sekitar 1.700 km. Hari ini kita mau tempuh kurang lebih 1.000 km sampai kota namanya Karratha. Nanti kita stay di Ibis Family Room. Karratha, setahu saya nothing much to see. Kita hanya stopover aja. Istirahat. Tujuannya sih Coral Bay, mau nengok teman saya Richard, teman dari SD. So sebelum kita cabut, saya tunjukin akomodasi kita selama 3 malam ini. Saya akuin kalau websitenya mereka itu luar biasa, karena dari foto-foto website sama aslinya kok beda ya. Well anyway, ini family safari tent, bisa stay sampai 4 orang. Ayo, come in, have a look. Kita tidurnya seperti ini, arrangementnya. Nggak ada AC, nggak ada kipas. Oh, kipas ada, tapi nggak kepake karena dingin. Overall oke.
komplain apa selimutnya tipis, jadi malam-malam cukup dingin. Akhirnya saya ngeluarin sleeping bag. Untungnya saya mbak sleeping bag ARB, jadi tidurnya lebih enak. Kulkas ada, kettle ada. Untungnya ada power supply, jadi saya bisa ngecas inverter ada di mobil. Nah, yang agak masalah itu awalnya kamar mandi. Tutupan kordennya ini hari pertama karena udah sore saya nggak minta ganti. Tapi hari kedua saya minta ganti karena baunya minta ampun. Akhirnya diganti. Kayaknya di websitenya nggak ditunjukin kamar mandinya. Ini kurang lebih 1 kali 1,5. Nggak ada pintu. Tapi this is a safari tent. What do you expect? Tidurnya oke sih, nggak ada masalah. Things to see around here, ya kita tur selama 2 hari kan. 2 hari tur yang ada di sini. Tapi kita nggak bisa mancing karena batunya, karangnya itu di laut sini terlalu ekstrim. So ya kita spend time, family time, masak-masak di dalam tenda. Karena nggak ada makanan yang oke lah di sini. Hanya ada restoran di sini, tapi ya agak bosen makanan yang gitu-gitu. So we enjoyed ourselves, no complaints. Dari sini saya bisa belajar untuk bikin website yang bagus, tapi jangan under deliver karena gambarnya itu kayak di tepi pantai. No, pantainya agak jauh. Jadi, I don't know. Oke aja. Ya, kalau sampai Broome, mungkin semalam di sini oke. Kita 3 malam di sini agak terlalu lama. Seharusnya we spend the time extra di Coral Bay atau lain tempat. But anyway, kalau nggak dicoba, nggak akan tahu. So, don't make the mistake. Kalau ke sini, ya 1-2 malam cukup. Jangan 3 malam. Oke, kita sekarang mau cabut ya. Oke, see you later. Sudah dicek everything out. Over and out. Kami sudah check out dari Signet Bay. Hari ini kita ke Karata dan itu 1025 km. Coba kita lihat kilometer odometernya sejak kita dari rumah dari Perth. Berapa kilo dan kurang lebih sampai akhir hari ini berapa kilo. So far kita sudah tempuh 9.456 km. Hari ini tambah 1.025, jadi hampir 10.500. Nanti ini kan di trip B, nanti kalau sudah lebih dari 10.000 dia kalau nggak salah balik ke 0 lagi. Kita sampai junction yang 3 ya. Ke kanan balik ke Broome, kiri ke Derby. Kita nanti ke kiri, arah kiri tapi cuma berapa kilo terus langsung turun lagi. Ini di Cape Levick Road, yang itu Broome Highway. Mau isi solar dulu karena jaraknya jauh. Jadi dari hotel tadi sampai junction ini sudah 225 kilo. Oke, kita lanjut lagi. Head south on Broome Cape Levick Road towards Broome. GPS-nya 800 kilo lagi to go. Let's go. Kita berhenti sebentar di kota Sandfire. Mungkin pasirnya panas banget namanya jadi Sandfire. So far sudah jalan 500-an kilo. Udah 500 kilo, masih ya 4,5 jam lagi mungkin sampai tujuan. Di perjalanan nggak ada apa-apa, nothing much to see. Mulai banyak pertanian farm, lalernya mulai balik, jalannya panas. Nah, kita nggak berhenti untuk isi solar karena
Tadi di Broome sudah isi, range saya sekitar 950 kilo. Nanti dilihat dulu. Soalnya speednya di sini 110 km per jam. Jadi nggak tahu, mungkin nggak usah isi solar. Tapi kalau mau save ya sebelum Kanata kita isi solar 1 kali lagi. Nah, biar makan sebentar, biar nggak cerewet, karena nggak ada apa-apa di perjalanan. Nah, ini kita pas ada peta. Tadi malam kan kita stay di sini, somewhere here. Tadi turun 225 kilo, isi solar di Roebuck sini ini. Kita udah jalan lagi 200 kilo lebih sampai 80 Mile Beach, tapi nggak ada akses ke pantai, kayaknya jauh. Ini masih turun sini, nanti lewat Port Hedland, Roebourne, dan Karata. Mungkin saya bisa isi solar di kota-kota ini kalau perlu. Nah, besok itu ke Coral Bay. Coral Bay itu turun terus. Nah, nanti nggak tahu lewat sini atau ke sini lewat sini. Ya, kita besok tujuannya ke Coral Bay. Next day kita turun lagi, stay di Denham. Nah, ini Dirk Hartog. Ini kok pulau yang dulu saya sempat mancing gitu di situ. So, that's our route. Tadi cerita apa kok di 120-130 km per jam kita hajar aja? Ini yang paling susah, karena saya sendiri pernah ngalamin beberapa kali nggak bisa kalau nggak belok. Kita itu mengalami dan melihat banyak sekali hewan-hewan yang ditabrak mobil, terutama kalau sudah mulai jam 5 ke atas. Kita lihat onta, emu, kuda liar, domba liar, sapi liar itu beratusan. Banyak sekali binatang-binatang lain di mana-mana around outback Australia. Jangan sekali-sekali kalau dia keluar dan kita nggak bisa ngerem, refleks setirnya belok, pasti mobilnya terbalik, blundung, pasti itu. Karena kita jalan pasti di atas 100 km per jam. Jadi kalau sampai ada kanguru keluar, langsung hajar lurus. Trust me, it is not easy. Karena saya sendiri sudah bolak-balik mau refleks, mau belok. Nah, kemarin waktu malam sebelumnya kita balik ke Perth, saya sempat lihat di berita ada 6 orang meninggal dalam satu mobil karena itu di Melbourne. Dia refleks belok ke kanan karena kangurunya dari sebelah kiri, langsung nabrak mobil dari depan, gone satu keluarga. Jadi hati-hati kalau mau road trip di Australia atau di Amerika. Amerika pun juga sama. Tapi Australia itu terkenal paling parah. Hewan-hewan itu muncul di malam hari. Saya waktu OTW ke Darwin hampir nabrak kerbau segede mobil nyebrang. Untung saya dari jauh udah kelihatan, lampunya saya kan cukup terang kan. Wah, apa itu? Kok ada hitam jalan gitu. So, masih banyak tips and tricks how to survive a road trip around Australia. So, keep on watching. Oke, kita barusan clock 10.000 kilo balik ke nol. 10.000 sama anak-anak beling-beling di belakang ini. Capek nggak? 10.000 kilo.
35 nyetir nonstop gila. Oh, perlu makan fresh. Kita coba makan di Race. Pas dapat sunset seharian, lihat matahari nonstop. It's the sunset over Port Hedland. Tempatnya cakep sih, tapi pantainya biasa. Ini tempat mining, pertambangan. Jadi, I don't know, kalau kesini lihat apa ya? Port Hedland kayaknya nggak ada that much. Moga-moga dapat kursi, dapat tempat di resto ini. Coba kita lihat. Di sini di parkiran mobilnya mobil mining semua. Tip 1 kilo pasta. Sweet. Well, setelah 1050-an kilometer akhirnya sampai. Ini jam 9.15. Good morning dari Karata. Hari ini kita berangkat agak pagian biar lebih maksimal di Coral Bay. So kita sudah check out ini dari PP Styles di Karata. Feel-nya kayak di Amerika, kalau pernah ke Amerika, di California gitu. So hari ini sekitar 5,5 jam driving, sekitar 500 kiloan. So, nggak ada apa-apanya dibanding kemarin 1050 kilo. Let's get to it. Kita jalan 803 kiloan dari Broome. Setelah isi solar hampir ya kelihatannya habis. $210, 113 liter. Recap sebentar dari kemarin hari 24 ke 24 ya. So hari 24 kita start di Signet Bay. Memang perjalanannya cukup panjang, 1060 km. Along the way nggak begitu banyak yang dilihat, nggak begitu banyak kota juga. Ada Roadhouse, Sandfire 1. Kita nggak ngisi solar sama sekali dari Broome. Ya memang dari Signet Bay ke Broome kita isi karena mobil 200 series ini nggak bisa jalan 1000 km tanpa deg-degan. Ya sebenarnya bisa, tapi terlalu mepet lah. Jangan terlalu mepet. Karena saya nggak bawa jerrycan. Di sini harus hati-hati, tahu kapasitas satu tangki ini bisa jalan berapa kilometer. Kalau sampai stuck di tengah-tengah area seperti ini, nggak ada orang lewat mau bantu, itu susah dan jarang. Terus kita sorenya sunset sampai di Port Hedland. Port Hedland ini saya juga belum pernah, walaupun ya dibilang jauh banget dari kota ya enggak, dari Perth. Tapi saya belum pernah sampai Port Hedland. Nah, Port Hedland ini kota mining, pertambangan, dan kelihatan benar-benar gede dan didominasi dengan everything mining. Mobil-mobilnya mobil mining semua. Kita sempat makan enak selama minggu ini. Paling enak ya di Port Hedland karena di Signet Bay makanannya ya biasa banget. Bisa makan enak, bisa istirahat sebentar. Terus dari Port Hedland kita malam hari ke Karata. Masih kurang lebih 2,5 jam ke Karata. Muter-muter cari hotelnya susah. Nggak begitu kelihatan kotanya seperti apa. Saya kira kotanya kecil ya, masuk gitu kecil. Tapi tadi pagi bangun, kotanya cukup besar juga. Sekali lagi didominasi dengan mining. Karena Karata ini kelihatan kan dari warna batu-batunya itu merahnya tuh merah banget gitu loh. Nah, interesting, itu batu itu aslinya nggak warna merah. Kalau pertama kali diambil dari tanah, itu oksidasi karena banyak iron ore, biji besi.
Jadi seperti warna karat kalau besi karatan. Memang Australia ini hampir semua batu-batunya, kerikilnya ini merah semua, merah sama hitam kalau di daerah Western Australia sini. Jadi kita mau menuju ke Coral Bay hari ini, nengok teman yang punya bisnis tourism di sana, teman sekolah, hobinya mobil. Si Richard ini pernah bolak-balik ke Indonesia, ke Solo, belajar mobilnya, nyetir mobil juga di bengkel Prorock sebelum ada Prorock. So it's gonna be fun time. 2 malam di Coral Bay, mau snorkeling, mau sailing, moga-moga bisa mancing juga karena saya udah bawa umpan beberapa hari nggak bisa dipakai. So it should be fun. Can't wait. Kita masih ada 450 kilo to go. So we better get to it. Simbol ini di Australia, hati-hati karena jalannya ini juga dipakai sebagai runway emergency. Nah, ini mulai runway-nya ini. Kiri kanannya kan lebih luas. Ini runway untuk emergency Royal Flying Doctors. Nah, kita tahu ada pesawat landing atau enggak, itu yang saya masih question mark. Tapi ini runway juga. Nah, ini runway-nya. Start dari situ sampai sana. Jadi nggak ada pohon, nggak ada halangan. This is Australia. Jalan jadi runway juga. Memang untuk emergency aja sih. Sudah sampai turn off ke Coral Bay dari Karata tadi 366 km. Oke, masih 150 kilo lagi. Kita rest sebentar, sekitar 100 kilo dari Coral Bay. Ada yang mau saya tunjukin jalanan di Australia itu. Aspalnya itu batu kerikil seperti ini, makanya ngegrip. Tapi ya bannya mungkin lebih cepat habis. Nah, ini ada satu milestone. Mobil ini hampir clock over 100.000 kilo. Ntar lagi kita clock over 100.000 kilo di jalan, nggak tahu jalan apa namanya ini, OTW ke Coral Bay. Nah, posisi sekarang 99.995 km. Bentar lagi birthday ini 100.000 kilo. 99.999. Akhirnya sudah sampai Ningaloo Coral Bay Bayview Reception dan antri, gila kotanya ini rame banget, antri coy. Mobil kita ganti ini, just joking. Ini cabin kita for the night. Ini caravan park.
Aduh, ramenya minta ampun, gila. Gila. Hopefully it's nice. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ada TV, ada sofa, small kitchen. Waduh, nggak ada ovennya. Tadi aja teman mau ngejar sunset, tapi by 4x4, jadi harus nurunin pressure dulu. Turunin ke berapa, John? Turunin ke berapa? 19 PSI. Udah 19. A few moments later. As you can see out there with the mast, I've got another mooring around the corner, which is for a glass bottom jet boat. And then down on the jetty there's a boat. The other side, that's a whale shark boat. We do whale shark tours on that boat. Yeah, so where I am is getting bad now. Funny. What? My kids are laughing at my mum bouncing around. Coral Bay. Can't get better than this. Di sana itu banyak ikan paus dan ada karang, reef. Makanya airnya sini nggak begitu banyak ombak besar. Ini area ini protected semua, protected, jadi nggak boleh ngambil flora dan faunanya. The only place in the world yang reefnya deket, naik kapal 10 menit. Nah, besok kita mau snorkeling area-area sini. Ini ikan semua di sini nih. Tidak ada warung, tidak ada ikan bakar. Boleh. Come, Dad. Wait, almost. Look, Ma. Look. Oh. Come. Look at it. Come down. See? Find your place. Ah. Ma. Look. Can I stay here, Ma, for later, Ma? I have a water bottle and I can have some snacks. And I can Just what? Can I, Ma? Just relax. Can I, Ma? Here, Ma. Yay! Don't forget, I'm gonna roll down. Sofia. There are rocks there loh, hati-hati. I'm okay. Go! Pasirnya, bersih, putih, luar biasa. Ah, ini Sam sama Richard. Can't get more fancier than this, mate. I stuck it, I stuck it in everything. Well, Amazing. Celebrating that you've done 11,000 Yeah, miles in 25 days. Gotta celebrate. Over half of Australia. Drink that one with spring roll. Yeah. Richard spring rolls. I'm surprised you didn't bring some spring rolls. Oh, I ate all of that cake. It took me about a week, but I ate it all. It was good.
We put it in the fridge up here. I brought it to Coral Bay. I ate the cake in Coral Bay. I had a little bit of it. It's a nice cake. I want some. Etienne. Tok. Ayo nanti kotor kabeh itu. Biasa. Here you go. Sorry about the pink glass. Thank you. I want me Nova. I've got food as well if the kids want to. Aku mau coba lah. Ya, No problem. Ada sedikit. My face. Not for me. Oh, not for you. Not for a Not few for years. you. But I've got. Ini sudah jam 7, masak dulu. Anak masih pengen bakmi goreng Indomie. Kalau saya lagi prepare oven ini mau masak ribs. Mana tadi? Ini ribsnya. Cukup simple to make. 30 menit masuk oven. Oh ya, jadi apa nanti? Seharusnya di tempat-tempat cabin gini tuh ada oven, tapi kali ini nggak ada oven, jadi kita pakai ini Sunbeam, seperti oven tapi nggak oven. Semoga tidak gagal. Kita coba dua brand, yang ini Coles, yang ini Big and Sons. Dua-duanya 650 gram. So, kita punya dua yang Coles. Jadi ribsnya ini udah mateng, hanya harus ditambahin oven, gorengnya oven. Nah, ini sausnya harus dikeluarin semua. Masih ada apa? Ini Indomie guys. maybe yesterday they made it from with that one. Probably. They made it with what, Ba? It looks exactly the same. Tiga sudah masuk. Kayaknya heatnya nggak perlu terlalu panas-panas. Ini total ini lebih hampir 2 kilo. Anak-anak ini kalau makan gila nih. Kayaknya minta ampun. Nah, biasanya bapaknya cuma dapat sisa-sisa tulang. Jadi ya sekali ini beli hampir 2 kilo daging berempat. Oh. Low heat aja. Ice. Tutup. Oopsies, Ba. Wait, Ba. I didn't get that bit. Ready, Ba? Restart that. Go. Oke, kita masuk low heat aja. Make sure semua matang ya, nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti kering. So semi slow cook. Banget makannya gila nih banget. Sebelum makan mie goreng dulu guys. Me going forever. Yeah. Cek dulu.
Looking good, looking good. Nah, mulai dipisah. Ini kalau nggak cukup ya kebangetan ini. Banyak. Nanti ASMR ya, Pak? Ya, ASMR. Ini toko-toko Coral Bay. Hari ini kita mau diajak snorkeling sama teman saya Richard. Tuh, ada stikernya Pro Rock. Oke. Kotanya ya hanya ini, satu jalan ini. Satu jalan. Pantainya di sana. Ini bisnisnya teman saya Richard. Coastal Adventure Tours. Nanti sore mau diajak naik quad. So, let's go. Full mask. Kini Leon mau bawa video masuk situ. It's already on. Sekarang kita diajak Richard main UTV. Ini Mr. Richard. Let's go. Ada yang gelundung di sini, sudah di rescue sama Richard. Ini trek yang kita lewat beberapa kali. So bumpy. Why are you not wearing your helmet? Turtle Cliffs. Agak susah ngevideo waktu bawa UTV. Let's go there. Daddy, Daddy, what's that? Oh, wait.
Makan malam sama Richard dan Sam. Leon dulu pizza. How is it? Good? You got a tie? You got a Terlalu lapar habis renang seharian. Enak kan? Habis? This the grand opening, I want to definitely book it. Very Yes. He wants Richard's room. Yeah. Stay in Richard's room. That's good. Well, ini sudah waktunya untuk not say goodbye, but say see you later to Coral Bay, karena kita harus lanjut ke Denham. Tapi sebelum kita cabut dari Coral Bay, kita also say see you later ke Richard yang office-nya di situ. So, ayo. Orangnya sangat baik, jadi kadang-kadang nggak mau di depan kamera. Tapi partnernya si Sam biasanya ada di foto, so let's have a look. Richard, where are you, Richard? Hi, how are you, Sam? Hey! How are you? You good? So we've had a good few days here. Thank you so much for everything. You are welcome. It's not time to say goodbye, it's time to say see you later. But before I go, you give me a quick tour of your shop, your business. What do you do here? Beautiful shop. Yes, so we sell tours here. We do the quad bikes. We've got a sailing catamaran, whale sharks, whales. We've also got a really quite a big Yeti collection. We do merchandise and all that sort of thing. So yeah, we're very busy. Open every day. Open every day, closed 3 times a year only. That's New Year's Day, Christmas Day, and Melbourne Cup. Very important for Australians. So what is your most popular tour? The good thing about our trips, we've got something for everyone. So we've got ocean experiences, boat tours, plus we've got stuff to do on land. So it's kind of like land and sea tours. So we cover everything. So what's the ideal time spending in Coral Bay? How many days to do everything? Okay, so if you wanted to really have a good taste of everything, I would suggest at least a minimum of 5 days, because you do want to have a couple of days in between doing tours. So because you get it's exhausting getting in and out of water with the big animals, the big mantas and the whales and the whale sharks. So it can be exhausting. So you want to have a day or 2 in between, just recovery day and to take a walk along the beach and just to relax and chill out. But yeah, we've got heaps to do. And you got all the gear. You don't really need to bring anything. Don't need to bring anything. We've got you covered, even down to Crocs. Yes, For the quad bikes. Kemarin pakai sepatu, I use Crocs. I came in sandals. So we've got you covered. All you need to do is just bring yourselves. Awesome. Can I have a look around? Absolutely, yeah. So we do our own. Yeah, I've designed a couple of shirts. I'll show you. So we've got our massive big Yeti collection, which is famous worldwide, obviously. And you're wearing one of my designs. Yeah, I designed that shirt. Yeah. I like the colour. It's like colour of Australian land. That's exactly what I was going for, yeah. I've designed all of this range here. Get them made in Western Australia as well, so it's a fully Australian product. Reeforigins.com, you can go online.
And yeah, all of this merchandise we pretty much cater for. Do you send overseas? To Indonesia? Yeah, definitely. Yeah. Bisa beli itu, kirim ke Indonesia. And these are made in Australia. These are all made in Australia. Yeah. Yeah. Souvenirs for everyone. Yes. We've got our toys. Oh yes, you can swim with the whale sharks. Swim with the whales. Whales. Swim with the whales. Yeah, we swim with those. We're having awesome interactions right now. Now, when is the best time to come to Coral Bay? Not school holidays. Not school holidays. It's very busy. Yeah. Magic May. May. Okay. Magic May we call it. Magic May. Magic May is right before school holidays. The weather is pristine, low wind, Yep. not too hot, not too cold. It's perfect. Magic May. Well, even now, even though it's school holidays, we And it's managed to- winter. yeah, we've got a place. It's winter and it's not that cold. No. Perth is like about 10 degrees colder than here. Yeah, even up to 15. Where's Richard? Ah, it's Richard. Itu sekolah yang Wearing my dirty clothes. Hello. in Good to see you. my. What's happening? Oh, we've gone a long way, Richard, haven't we? I have gone a very long way. And here we are in Coral Bay. We met in, was it year 7? Year 7 at school, yeah. In Wesley. So, yeah, long time ago. Just cute. 35, 38 years ago, something. Oh, you're giving away your age. Oh, we started school early. Anyway, thank you guys for everything. It's been, the highlight about it, and thank you for all the guides of where to go. We wouldn't have seen everything if it wasn't, for you. We would have just thanks for gone coming. straight across WA and straight to Darwin and see it. Missed out on missed out on all of those. Yeah. Can't miss that out. Baby, Mataranka. yeah, and South Australia. It's a shame we only got one night left of our trip, but Well, now you know you can do more trips. To the next. You survived one, you can do more now. almost 13,000 kilometers in 25, 26 days. That's a lot. It's a That's a lot lot for some for people. everyone's standards. Yeah. All right, thank you so All right, much. thanks very I'll much. see you Thanks for again. visiting. Thank you, Dad. Thank you. Jadi jangan lupa ya kalau ke Australia main ke Coral Bay. Hanya 1.500 kilo dari Perth, jadi aman. Oke, kita lanjut ke Tenen. See you later, Coral Bay. When are we gonna see you later, Mom? Kapan-kapan aja. Itu bisa nih shopping arcade di dalam situ. Arah ke selatan menuju kota Carnarvon. Carnarvon ini satu kota cukup lebar, tempat farm buah-buah untuk kota Perth dan lain-lain. Ada durian, ada macam-macam di sana. Pisang, mangga, anggurnya enak banget di situ. Nah, ini kita mulai arah ke selatan ini merasa aneh. Ada mulai awan. Kita selama 1 bulan jalan muter Australia nggak pernah lihat awan. Jadi ya memang Perth ini sekarang musim winter, jadi jauh lebih dingin dan jauh lebih banyak hujan. Isi solar di BP Carnarvon, tiba-tiba kok selama berapa hari ini mobil kita bisa 1:8. Anyway, ini ada
kakek-kakek bawa mobil lucu nih, Land Rover 6x6 modifikasinan, keren sih. Kita masih 204 kilo, kita di Northwest Coastal Highway. Kalau Overlander dan Billabong itu di trip road trip The Kratok kan dulu pernah, dan Geraldton juga. Oke, kita lanjut. Sekarang berhenti di Lookout. Nah, kalau bisa kelihatan di situ itu highway-nya. Tadi kita dari utara ke sana mau ke selatan. Nah, di sana kelihatan highway-nya. Tuh, ini di sini kita bisa lihat the Bay of Shark Bay, situ. Nah, nanti dari drone bisa kelihatan lebih bagus, dan di peta where we are. Kalau sampai Monkey Mia atau Denham, wajib makan di restoran kecil ini. Tapi harus booking dulu, kalau nggak booking pasti nggak dapat tempat. The Old Parlor Restaurant, so good, trust me. Itu dari apa itu murahnya? You put the garlic prawns in there? Yeah, and I'll put the sauce in there. So good. Good morning, kita sudah mau jalan lagi. Say goodbye to Denham. Not goodbye, see you later. Hari ini sekitar 850 km, ini jam 8:30. So hopefully kita masuk Perth sebelum jam 7 malam. It's a long drive, jadi kita take it easy aja. Okay, over and out. Siapa mau sate kambing, tinggal nangkep, banyak banget di pinggir jalan nih. Tuh. Stop point di Billabong Roadhouse. Kita sih nggak perlu isi solar karena seharusnya sampai Geraldton aman. So how do we do? Akhirnya nyampe. Kalau nggak nyampe, nggak mungkin balik di Prorok sini kan. Nah, sekarang saya mau bahas tentang yang saya sampaikan di opening episode ini.
Sekarang saya mau bahas how to survive a road trip di Australia. Oke, yang pertama tentang speed. Di Australia ini banyak sekali speed kamera, banyak kali polisi membawa radar gun. Jadi kalau mau pulang tanpa denda, penalti, dan lain-lain, nomor satu, jangan melebihi speed lebih dari 5-7 km dari designated speed zone. Kalau kita jalan 100, ya cruise controlnya di set di 106, 107. Kalau di set di 110, kadang-kadang masih kena jebret kamera. Jadi hati-hati itu ya, kamera dan polis. Dan jangan sekali-sekali mau nyogok polisi. Sana tuh nggak ada model sogok-sogokan dan lain-lain. Don't even think about it. Masuk penjara kalau sampai mau nyogok polisi dan parking person dan lain-lain. Wis itu nggak usah dipikir kalau yang gitu. Tentang safety sedikit, kalau ke tempat-tempat yang ya agak rough ya kalau bisa menghindari. Memang kadang-kadang kita stop di kota-kota tertentu, kota kecil itu ya. Memang banyak orang aborigenya, ya kita santai aja lah, jangan yang banyak mereka gerombol, kita istilahnya ngerusuhi mereka, jangan itu sudah asking for trouble kalau itu. Ya kita biasa-biasa aja, say hello and so on. Ngomong say hello juga kalau pagi-pagi atau sore siang ketemu orang, ya say hello, good day, howdy. Itu lebih sopan. Memang mereka di sana kulturnya seperti itu. Kalau kita makan di restoran atau apa, tidak wajib ngasih tip. Kalau di Amerika kan wajib ngasih tip 18%, 20%. Kalau di Australia nggak perlu ngasih tip. Kalau mau ngasih juga nggak masalah. Mereka juga happy dan rata-rata juga mau terima. Tiap kali isi solar, isi bensin, cek air di washer itu masih ada nggak. Karena kalau sudah malam-malam hari, banyak binatang kecil-kecil, serangga itu kena kaca. Kadang-kadang kalau nggak ada airnya nggak kelihatan apa-apa. Jadi make sure kacanya dibersihin. Tiap bom bensin sana selalu ada pembersih kaca, jadi dibersihin, ya harus bersih sendiri, nggak ada orang yang mas tolong bersihin, nggak ada. Jadi bersihin washer fluid ini. Dan kita udah beberapa kali di episode-episode ini kelihatan saya ngecek oli, itu wajib. Cek oli kalau lewatin banyak corrugation off-road track yang agak rough, dicek semua kenceng, aki itu sering kendor, filter udara, roof rack, bumper pun juga bisa lepas. Jadi hati-hati. Sebisa mungkin kalau perginya agak lama, jarak jauh, mobil itu jangan sampai terlalu kotor. Karena lumpur merah Australia ini kalau sampai nempel agak lama, susahnya minta ampun untuk bersihin. Jadi hati-hati. Saya sudah ngasih tip juga, kalau pas di gravel, depan nggak ada mobil, AC di-turn ke maksimum, udara dari luar masuk. Tapi kalau depan ada mobil, ya recirculation-nya di-on-in, jadi nggak ada debu masuk. Dan hati-hati kalau naik di gravel, kadang-kadang ada mobil lewat, atau depan ada mobil, hati-hati karena nggak kelihatan depan itu ada mobil lagi atau enggak, itu nggak tahu. Jadi jaga jarak. Dan juga jangan tailgating orang bule. Dia pasti paling anti kalau kita mepet-mepet sama mobilnya mereka. Jangan seperti itu. Dan jangan berhenti di pinggir jalan sembarangan. Banyak sekali orang ketabrak karena ya orang yang lewat itu ngantuk, dikira mobil kita ini yang diikutin ditabrak. Saya paling anti berhenti di pinggir jalan kalau nggak emergency. Selalu tiap berapa puluh kilo ada tulisan P, yaitu tempat rest area. Walaupun rest areanya nggak seperti sini banyak warung, nggak ada apa-apa. Paling ada tong sampah saja satu. Kalau mau berhenti di situ, saya lihat beberapa orang Asia yang nggak paham berhenti di pinggir jalan itu sangat bahaya di sana. Mereka jalannya high speed dan banyak kerikil-kerikil yang kaca saya kena
berapa kerikil aja kelihatan mulai ada rintip-rintip pecah dan catnya banyak stone chip. Jadi hati-hati. Terus kalau kita mau overtake, hati-hati. Mereka tuh jalannya high speed semua. Kalau kira-kira nggak aman, don't take the risk gitu loh. Apalagi kalau pas blind corner belok, jangan. Itu bahaya. Dan jangan lupa di sana road train itu bisa sampai 6 gandengan ya. Jadi kalau sampai kita mau nyalip depan ada mobil datang, nah itu bahaya. Dan satu-satu ciri khas orang Australia ngasih jalan, ngasih info depan itu kosong, mereka rating kanan. Kalau di kita, di rating kanan kan kita nggak nyalip kan, jadi hati-hati. Itu saya dulu nggak tahu caranya mereka tuh seperti itu. Nah ini video contoh waktu mereka ngasih sign saya take over. Nah depan ini road train, kita mau nyalip harus hati-hati nih karena ini lumayan panjang, antara 3 atau 4 gandengan. 1, 2, 3. Ya ini 3. Etika sini double line, jangan sekali-sekali berani motong dan nyalip di sini ya. Kalau sampai ada polisi di depan, dendanya lumayan. Tunggu sampai double line-nya habis. Nah itu barusan kelihatan kan, dia ngasih tanda. Oh 1, 2, 3. Nah tadi itu dia ngasih kode depan itu kosong dengan sign ke kanan berapa detik. Pertama kali dulu mau nyalip truk kasih tanda gitu, saya jadi nggak jadi nyalip. Beberapa kali baru itu toh di Australia itu tandanya itu. Soalnya kan kalau kita di Indonesia mau nyalip dikasih sign kanan kan kita nggak berani nyalip, dikira mau belok kanan atau depan ada mobil. Jadi etika bawa mobil di sini kalau mau nyalip itu beda sama di Indonesia. Terus di roundabout kalau masuk kota, kita selalu harus giveaway ke mobil yang kanan. Sama juga kalau pas merging ya, jadi 2 lane jadi 1. Kita selalu ngalah sama mobil yang di kanan. Jangan nyerodok aja seperti di Indonesia, no, you don't do that. Di dalam kota pun juga harus jaga jarak. Dan kalau sudah masuk area perumahan, speed limitnya jadi 50 km per jam, walaupun tidak ada sign-nya, itu sudah wajib. Dan jangan sekali-sekali di dalam kota atau main HP sambil mengemudi. Banyak kamera yang pakai AI sekarang yang tahu kita itu lagi ngapain. Jadi jangan sekali-kali main HP di sana, apalagi ngangkat telepon, wah itu parah. Dan kadang-kadang bisa di stop polisi, seperti kita waktu hari kedua, malam kedua, mau masuk border village, diberhentiin sama polisi, suruh nyebul untuk cek alkohol limit kita konsumsi alkohol atau enggak. Dia pasti tanya, are you drinking? Have you drank anything? Ya kalau minum ya jawab aja, ya jangan bohong. Karena dia punya alat untuk ngecek breath analyzer itu. Jadi hati-hati. Selain itu relatif common sense seperti kalau kita di Indonesia sini, pokoknya yaitu nyalip, hati-hati, double line itu jangan diterabas ya. Dan kadang-kadang ada area yang lane-nya double khusus untuk hanya 1 kilo, 2 kilo seperti di tol-tol Indonesia. Kalau pas tanjakan gitu, kita boleh nyalip. Tapi nyalip itu nggak speednya ugal-ugalan. Mamanya speed limitnya 100, kita nyalip 120, 125, masih relatif oke. Saya pernah lihat di ujungnya sebelum lane-nya jadi 2 itu ada speed kamera juga di situ. Jadi jangan nganggep
lane yang kita bisa overtake itu bisa tancap gas sampai 170 km per jam untuk overtake. No, it's not like that. Dan juga common sense, jangan ninggalin barang-barang yang kelihatan seperti laptop, iPad, HP waktu kita turun shopping dan lain-lain. Itu common sense. Yang penting enjoy, prepare, jangan lupa bawa air yang banyak karena tidak semua kota itu ada makanan, ada minuman, ya. Kadang-kadang jaraknya itu sekitar 600 kilo baru ada apa-apa. Dan jangan sampai ngantuk. Banyak yang tanya dopingnya apa saya. Saya dopingnya gampang. Tidurnya cukup, nggak hanya malam sebelumnya, tapi 2 malam sebelumnya. Kalau mau nyetir sampai 1000 kilo, itu minumnya, makannya, tidurnya harus top. Terus saya pagi minum kopi. Kopinya tetap dari Indonesia. Kopi Australia menurut saya kurang enak. Dan banyak istirahat. Kalau kita mau nyetir 1000 kilo seperti episode kedua itu ya, ambil waktu, berangkat lebih pagi, ambil waktu 1 jam lah. Kemarin kita di Matarangka Springs, di sumber air itu refreshing 1 jam, mandi-mandi, habis itu seger lagi, siap lagi jalan 500 kilo. Simple things. Pokoknya selalu harus ada makanan, minuman ready di mobil karena you don't know. Kadang-kadang kalau masuk kota kecil di atas jam 7.30 semua sudah tutup, gak ada tempat makan. So you have to know that. Lebih enak berangkat pagi daripada berangkat siang-siang karena di sana di countryside itu semua pagi sampai sore saja. So amazing trip, 28 hari, 12.400 kilometer. Awal-awalnya terus terang saya agak ragu-ragu, aku bisa nggak ya? Ibu bisa juga nggak ya saya ajak jalan selama itu? Tapi ibu, anak-anak saya balik tambah seger. Apa ya? Experience yang untuk yang saya bisa beri ke ibu itu nggak ada harganya. Dan kalau orang tua masih genap atau mungkin tinggal satu seperti saya, ajaklah mereka holiday, road trip. Karena that's the best way to experience any country, nggak hanya Australia. Saya juga pengen ngajak ibu muter-muter Indonesia. Dan one more thing, anak-anak saya itu saya suruh bikin diary. Jadi tiap hari saya cek mereka nulis nggak apa yang mereka experience hari itu, jam berapa, kotanya mana aja, harus ditulis semua. Karena kalau nggak ditulis, mereka satu jadi males, kedua tidak appreciate, dan ketiga kalau sudah besar lupa dulu kemana saja. Menurut saya itu penting untuk anak-anak. Tapi 28 hari sama dengan saya dari Solo ke Semarang 124 kali. Itu a little bit crazy but amazing, dan gak nyesel sama sekali. Kemarin anak-anak sempat bolos 1 minggu untuk menuin keinginan saya untuk ngajak keluarga main-main kemana-mana. It's amazing. Jadi 124 kali Solo Semarang itu melebihi sopir-sopir travel itu. So ini last episode road trip. Pasti kedepannya banyak episode lagi tentang road trip. Masih belum tahu kemana. Saya sekarang tugasnya untuk beresin museum ini biar akhir tahun ini bisa opening. Jadi sementara saya nggak pergi mana-mana dulu. If you like this video, jangan lupa like, share, subscribe. Making Cars with ProRock. We got a lot more videos coming. Dan saya nggak lupa Rangga video coming soon. Tapi minggu depan sudah banyak
minta review Land Cruiser 200 yang saya pakai untuk road trip. So, have a look out for that. Setelah itu kita bahas Rangga lagi.